Ini Mas Bawon, Korpres MPK Jawa Timur memberikan sambutan. Tapi ya, jadi mari kita yakini, mari kita imani, dan sudah alhamdulillah karena dengan usul Quran kita mudah-mudahan semua menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin itu. Dan dalam apalagi nanti ini malam ke-25 ya, malam ganjil yang itikaf, yang baca Al-Quran, yang biasanya sebelum bulan Ramadan satu hari 5 juz, bisa kalau Ramadan 10 juz lah satu hari. Bulan Ramadan ini untuk mencari berkah. Tapi tentu hidup ini juga berjalan di jalur kita masing-masing. Kita ada yang tetap bekerja, ada yang memiliki profesi. Tapi tentu dalam keseharian kita juga bisa kita elevate lagi, kita tingkatkan lagi penjiwaan kita terhadap nilai-nilai keagamaan di dalam keseharian kita, kira-kira begitu. Ya, tidak mudah tentunya karena katanya ada yang bilang justru puasa itu melatih kesabaran tapi tambah subuh pendek karena lapar kan gitu kan. Jadi yang biasanya nggak marah malah karena lapar jadi marah kan gitu. Ya, jadi itu tantangan gitu. Dan tentunya kita misalnya mau triki sedikit gitu kan, terus ya malam kunci puasanya berkurang pahalanya gitu kan. Jadi banyak hal-hal baik yang kemudian mudah-mudahan ini kemudian bisa kita maksimalkan, meskipun ya idealnya misalnya gitu ya, ada yang mendefinisikan itikaf itu kan nggak keluar masjid ya sampai Jumatan juga nggak keluar dari masjid kan gitu kan ya. Nah ini kan mungkin beberapa dari kita tidak bisa ya Pak Kakanwil yang melakukan itu gitu. Tapi mudah-mudahan tetap dapat berkahnya gitu. Bukan kita mendahulukan dunia, tapi kita memiliki kondisi masing-masing yang tidak memungkinkan kira-kira gitu. Tapi mudah-mudahan berkahnya juga tetap maksimal kira-kira gitu. Sesuai dengan jadi contextual progress lah istilahnya gitu, sesuai atau individualized progress. Sekarang di sekolah kan sudah mulai mengembangkan itu, jadi bukan rapot umum tapi individual goalsnya masing-masing. Jadi kalau ada anak yang udah pinter banget nih, maka progres sekolah dia itu bukan diukur dari koleganya tapi dari dirinya sendiri, bagaimana dia maju. Mungkin ada juga individualized spiritual goal kita atau tujuan spiritual terindividualisasi dari Ramadan ini sesuai dengan constraint yang kita hadapi masing-masing. Namun apapun itu, salah satu yang perlu kita syukuri adalah bahwa di tengah kesibukan yang luar biasa, sulitnya kemudian juga untuk melakukan konsolidasi, tetapi alhamdulillah majelis wilayah kami bisa menyelenggarakan acara pada sore hari ini. Ini tentu sesuatu yang patut kita syukuri bersama. Temanya Nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran ini kita peringati malam ke-17 sebenarnya, tapi tidak ada kata terlambat untuk mengagungkan momen turunnya Al-Quran kan begitu. Dan lalu bagaimana kemudian tadi kita bicara mengenai konteks Quran, walaupun targetnya Kanda Bawon ini luar biasa. Sehari yang biasa 5 juz, 10 juz gitu ya. Kesannya baru 5 juz aja itu udah dianggap biasa aja gitu ya sehari ya. Tapi sekali lagi individualized spiritual goal kan gitu kan. Jadi kita punya spiritual goal masing-masing lah. Jadi artinya maksudnya beliau ya kalau sehari 1 ayat ya jadinya 2 ayat jadi kan kali 2 kan gitu kan. Gitu. Tapi intinya bahwa memang seringkali kita juga mendengar membaca Al-Quran lan maknanya kan, kalau nggak salah tombati kan ada 5 perkara, salah satunya mojo Quran lan maknanya gitu. Dan membaca makna Al-Quran menjadi menarik. Saya ini agak sedikit eksperimental, saya mencoba membuka ChatGPT waktu itu untuk meminta berdiskusi mengenai spiritual aspek gitu. Nah salah satunya bertanya mengenai Quran dan bagaimana kemudian logical reasoning itu vis-a-vis dengan faith atau keimanan. Karena Islam itu kan submission, kepasrahan. Dan Islam itu English translation submission, kepasrahan. Dan di situ dia mengatakan bahwa justru di dalam
Islam itu justru logic and reason itu tidak membuat kita detach dari atau terdetach dari faith gitu, tetapi bisa memperkuat. Karena kalau kita sadar seberapa luar biasa alam semesta kita, universe kita, karena science brings us closer to understanding the universe kayak gitu. Justru kita harusnya makin kagum gitu sama kreatornya. Ini terlalu hebat untuk menjadi sesuatu yang random aja, yang tanpa ini gitu. Terlalu hebat. Jadi justru orang yang semakin mengenal alam semesta dan segala fenomena di baliknya akan semakin terpanggil untuk mengagumi kreatornya gitu katanya. Itu seperti ngobrol dengan lulusan S1 yang cum laude, pinter, dikasih buku teks pasti bisa hafal, bisa menjawab permasalahan, tapi kurang pengalaman hidup. Kira-kira begitu, ya. Ibaratnya LK berapa Mas Yusman kira-kira? Lulus LK 2 lah gitu ya. Tapi belum LK 3 kira-kira begitu. Nah, itu sudah sehebat itu dia. Cerdas, pintar, tapi bedanya ini lulusan yang tidak ada perbatasan dalam apa yang dia bisa pelajari. Dan setiap ngobrol dengan kita dia akan menyimpan konteksnya. Dia akan bahkan menyerap ilmu kita. Itu generative AI. Dan apalagi kalau dipakai untuk tadi pemahaman Quran. Karena saya nggak tahu deh. Memang ada juga kan ini masalah enlightenment gitu. Saya nanya masalah surat ini apa Al-A'la ya. Subhis marobikal a'la gitu. Terus ada guiding you towards the east you towards the east bahasanya, artinya memudahkan kamu terhadap kemudahan. Karena di situ katanya. Maksudnya gitu ya, bahwa ada yang bilang bahwa baca Quran itu bukan kayak baca textbook itu terus kemudian ingat nggak, memang harus ada hidayahnya supaya masuk ke dalam kepala. Bahkan saya dikasih buku sama Gus Ipang dulu sama Tuku Ireng, bagaimana Hadratus Syekh itu ngajarkan kalau yang namanya mau belajar Al-Quran tuh ada ritualnya lah, maksudnya ritual bagaimana membawa sikap diri supaya ilmunya masuk ke kepala gitu. Dan itu yang dijalankan di pondok pesantren, adab mencari ilmu gitu. Nah, tapi sedangkan kita sekarang sehari-harinya kita, waktu kita habisnya di jalan macet kan gitu kan. Apa kemudian mencari ilmu tuh berhenti gitu kan, terutama agama kan gitu. Nah, saya merasa menyenangkan juga berdebat dengan atau berdiskursus dengan generative AI. Nah sekarang ilmunya bagaimana? Nanti tahu malah saya terbawa ke jalan yang sesat kan bahaya juga. Harus dikalibrasi juga, tapi harus dipikirkan juga. Nah ini kami harus mikirkan juga, karena kalau model-model kami ini kan kita mirip-mirip gitu. Begitu merasa diskusinya menarik ya, ke bawah itu, ke bawah betul. Kita nanya begini gitu, dan hebatnya dia tiba-tiba saya cari mana gitu, dia selalu nyimpen diskusi saya. Hilang, karena oh maaf, Anda yang berdiskusi hal yang sensitif, saya sudah dilatih kalau yang sensitif harus saya hapus karena itu masalah etik, jadi dihilangin gitu. Jadi inilah luar biasanya tadi kita ngomong mengenai Al-Quran. Ternyata saya justru melihat bahwa pembedahan konteks Al-Quran dan kemudian dia bisa bandingkan dengan ajaran Dalai Lama, dengan ajaran macam-macam yang mengenai konsep itu tadi dari Al-Quran tadi. Jadi mungkin menarik, tetapi sekadar sharing saja bahwa Jawa Timur ini juga sangat memuliakan gitu, menghafal Al-Quran tadi, yaitu Hafiz dan Hafidho. Sudah ada 7.500 yang kemudian mendapatkan tunjangan kehormatan, dan juga sekali lagi program untuk memuliakan para Islamic scholars di Jawa Timur seperti beasiswa sampai ke PhD, sampai dikirim ke Al-Azhar. Bukan hanya di Sekolah Tinggi Agama Islam, tapi juga di Mahat Ali ini kita jalankan terus gitu. Dan kami sekali lagi saya dapat pesan ini, saya hadir di sini mewakili Bu Gubernur. Jadi ini adalah saya hadir dalam konteks bukan hanya sebagai pribadi, tapi justru mendapat amanah dari Bu Gubernur harus hadir di acara Ekonomi. Dan mohon maaf karena beliau harus meresmikan mudik di Jakarta, situ Bondo, terus lanjut lagi ke Jombang, dan saya diminta gabung. Saya sendiri tadi habis sertijab di Pamekasan. Jadi kira-kira saya pikir tidak berpanjang-panjang, itu saja yang ingin saya sharing sedikit mengenai pengalaman individu saya terkait dengan nuzul Quran. Tapi sekali lagi bulan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi momen yang
barokah. Saya Amin. persis setelah kami selesai hari terakhir di Magelang retreat, langsung besoknya puasa. Di awal puasa ini mudah-mudahan juga tadi banyak hal yang sempat kita khawatirkan, diantaranya harga yang melonjak, tapi sekarang kita malah khawatir deflasi kan gitu.